Sekarang kita akan membuat daftar itemnya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membuat baju, lalu celana, lalu jaket. Nah, caranya itu bagaimana? Jadi pertama-tama saya akan import terlebih dahulu Reactive Supergrid. Jadi Reactive Supergrid adalah sebuah library atau komponen yang digunakan untuk membuat grid seperti ini. Lalu kita akan import terlebih dahulu. Disalin aja. Kemudian kita akan bawa paling atas sini. Setelah itu kita akan copy ini juga. Lalu letakkan di bawah sini. Lalu di sini akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk mengganti datanya, kita bisa mengganti nilai yang ada di sini. Jadi kita akan buat nilainya terlebih dahulu. Jadi misalkan saja namanya daftar jenis pakaian. Yang pertama, kita akan beri properti nama. Jadi di nama ini adalah nama jenis pakaiannya, misalkan saja baju. Lalu yang kedua ada harganya. Jadi per pieces itu berapa sih untuk nge-laundry? Misalkan saja baju harganya 2000 per piece. Lalu ada jumlah. Jadi jumlah ini adalah menentukan berapa banyak sih orang yang ingin menge-laundry itu membawa bajunya. Kemudian kita akan duplikat ini menjadi 3. Setelah itu saya akan mengganti ini jadi celana. Lalu menjadi jaket. Celana misalkan saja 2500, lalu jaket misalkan saja 4000. Lalu simpan. Kita sekarang akan mengaitkan state yang ada di sini di daftar jenis pakaian ke dalam flat grid ini. Jadi caranya itu adalah pakai this.state daftar jenis pakaian. Nah, ini sudah terhubung, tapi ada sedikit perbedaan di sini. Tadi karena bentuknya array seperti ini, maka dia itu hanya perlu item seperti ini. Dia tidak memiliki properti. Jadi kalau misalkan kita yang sudah kita buat ini memiliki properti, yaitu nama, harga, dan jumlah. Nah, cara yang memanggil pun berbeda. Jadi tinggal item.nama, maka akan muncul nama yang ada di sini semua seperti ini. Kemudian kita bisa juga styling ini. Misalkan saja kita masukkan view. Lalu teksnya kita masukkan lagi di sini. Teksnya ada 3 misal. Jadi ada nama, lalu ada harga dan jumlah. Akan muncul seperti ini. Jadi di bawah sini saya akan membuat sebuah tampilan untuk menentukan berapa jumlah totalnya. Jadi saya akan buatkan view terlebih dahulu. Lalu teks, jumlah, kayak gitu. Kemudian di jumlah ini, saya akan mengaitkan sebuah state atau membuat sebuah state di sini. Namanya adalah jumlah, sama ya, atau total. Kita set ke 0 terlebih dahulu. Ini juga ganti total. Untuk mengaitkan yang ada di state dengan yang ada di sini, kita bisa gunain this.state.total. Maka akan muncul nolnya ini. Setelah itu kita akan styling ini. Jadi saya akan memberi warna ini, background colornya kita akan beri warna yang sama dengan yang ada di header. Setelah itu saya akan warna ini menjadi warna putih semua. Jadi pakai style, color. Ini juga sama. Saya akan memberi sedikit border radius, jadi border radius 6. Lalu elevation adalah shadow tipis yang muncul di bawah sini. Jadi bakalan ada shadow tipis gitu. Kemudian kita akan membuat ini di tengah ya. Jadi kita bisa pakai justify content center dan align item center. Atau di sini pakai text align center juga bisa. Kemudian untuk ini saya akan tambahkan sedikit padding 20. Padding vertikal yang atas dan bawahnya agar ada sedikit jarak. Kemudian saya akan menetapkan sebuah icon. Jadi kalau baju, ikonnya baju.
Celana, ikonnya celana, misalkan seperti itu. Jadi saya akan cari terlebih dahulu di font awesome-nya, fontawesome.com/icons. Kemudian di sini kita akan centang yang free. Lalu kita akan mencari clothing di sini ya. Oke, di sini ada t-shirt dan beberapa jenis lain yang sedikit ya dibandingkan yang pro. Nggak apa-apa. Kita akan beri di sini icon gitu, t-shirt. Ini kita akan ganti. Misalkan saja celana kita akan pakai yang ini misal. Lalu ini. Kemudian saya ingin mengaitkan icon yang ada di sini dengan ini. Jadi saya belum buat ikonnya. Jadi kita bisa ambil dari home-nya yang sudah kita buat sebelumnya seperti ini. Tinggal pastikan saja ini sudah otomatis terkait dengan yang ini ya. Maka akan muncul seperti ini. Kita akan ganti celana yang dekat ini jadi kaos kaki dan topi. Oke, misalnya ini 1000. Oke. Setelah itu saya akan menambahkan sedikit margin top ya di antara icon dan baju ini. Saya tambah sini margin top 10. Lalu untuk nama barangnya saya ingin membuatnya menjadi huruf tebal. Jadi bisa pakai font weight, bold. Oke. Setelah itu kita akan buat ini. Ada tanda plus dan minusnya di sini. Jadi user bisa menambahkan atau mengurangi kuantitinya. Kita bisa pakai visible opacity, lalu text, lalu sini tanda minus, dan tanda plus. Selain itu juga kita bisa juga menggunakan icon ya. Jadi kita bisa ambil dari font awesome-nya, tinggal cari di sini. Ini jadi plus dulu. Plus. Ini ada plus square dan lain-lain. Kita coba yang plus square ya. Kita copy dulu ini. Katakan di sini. Kita ganti ini jadi plus square. Dan ini jadi minus square. Oke, udah muncul. Untuk size kita akan kecilkan terlebih dahulu. Jadi 20 saja cukup, saya rasa. Oke, 25 deh. 25. Setelah itu saya ingin membuat ini jadi di kiri dan kanannya. Jadi kita bisa menggunakan view, lalu style, text direction, row. Kita masukkan ke dalam sini ya. Akan muncul di kiri dan kanannya. Nah, secara default, text direction yang ada itu adalah kolom. Jadi kalau misalkan Anda pengen membuat dari kiri ke kanan itu, tinggal ganti ini jadi row seperti ini. Lalu saya akan menambahkan ini di kanannya. Jadi bisa pakai style, lalu margin right 10. Dan ini margin left 10. Oke, saya akan kurangi lagi jadi 5 ya. Oke, setelah itu saya akan menambahkan sedikit margin di atasnya. Bisa pakai di sini margin top 20. Oke. Ini udah bisa diklik tapi kuantitinya belum berubah. Nah, gimana sih caranya biar berubah? Jadi kita akan membuatkan sebuah function terlebih dahulu. Namanya edit quantity. Kemudian di function ini akan menerima sebuah parameter. Namanya comment, misal. Jadi kalau misalkan dia plus maka akan menambahkan quantity, kalau misalkan dia minus akan mengurangi quantity. Kalau if comment sama dengan plus, lalu kita akan buat else alias jika tidaknya seperti ini. Setelah itu jika plus kita ingin menambahkan ini jumlahnya ini. Jadi caranya itu adalah kita akan mengambil semua ini dulu. Bisa pakai sebuah variabel terlebih dahulu, daftar jenis
pakaian, daftar jenis pakaian. Kemudian di sini kita akan mengambil indeks. Kalau misalkan klik ini, maka indeksnya ini bakalan keambil. Lalu misalkan saja saya mengeklik topi. Jadi komputer tahu bahwa oh topi yang diedit gitu. Itu gunanya indeks ini. Jadi indeks ini kita akan dapatkan dari sini. Kita bisa nambahin parameter baru namanya indeks gitu. Ini udah bawaan dari sananya. Lalu kita bisa passing indeks ini ke sini. Kalau misalkan saya ngasih tahu komputer, oh edit yang nomor indeks ke 0, maka dia akan ngedit yang ini jumlahnya. Kalau plus bakalan nambah dia yang ini. Oke. Kemudian sekarang saya akan set ke daftar jenis pakaian yang ke indeks dot jumlah plus plus. Yang ini jumlah minus minus. Kemudian kalau misalkan jumlahnya itu sudah 0, jadi dia tuh nggak bisa ngurangin lagi. Nanti kalau bisa ngurangin lagi bisa jadi minus. Kita juga bisa nambahin sebuah if lagi di sini. If daftar jenis pakaian jumlah yang ini lebih besar dari 0, maka dia akan bisa dikurangi seperti ini. Kemudian kita akan menyambungkan ini, tombolnya ini dengan edit quantity-nya. Tapi sebelum itu saya akan set state terlebih dahulu agar bisa tersimpan di sini ya. This.setState daftar jenis pakaian. Daftar jenis pakaian. Karena nama variabel dengan nama state-nya sama, kita tinggal seperti ini saja cukup. Kemudian sekarang kita akan menyambungkan edit quantity dengan yang ada di sini. Jadi pakai on press this.edit quantity. Lalu di sini kita akan masukkan komennya. Karena ini plus, kita masukkan plus. Seperti ini ya. Lalu untuk komanya atau parameter kedua kita masukkan indeks. Seperti itu. Setelah itu kita akan yang minus juga. Seperti ini ya. Oke, kita coba dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini juga udah. Nah, kurang. Oke. Sekarang kita akan membuat algoritma untuk totalnya. Jadi saya ingin hitung total ini dipanggil ketika di dalam sini ya. Kalau misalkan dia nge-plus, bakalan totalnya berubah. Kalau misalkan nge-minus, dia bakalan berubah juga. Oke, sekarang kita akan buat function totalnya terlebih dahulu. Jadi untuk menghitung total, saya akan menghitung ini, misalkan saja harga dikali jumlah gitu. Caranya itu adalah kita ambil terlebih dahulu daftar jenis pakaiannya, daftar jenis pakaian, this.state daftar jenis pakaian. Lalu simpelnya kita bisa looping ke sini, atau masing-masing ini kita akan kalikan ini dikali ini. Caranya itu adalah for let i sama dengan 0, i kurang dari daftar jenis pakaian .length i plus plus. Kemudian saya ingin mengambil juga. Kemudian saya ingin membuat total di sini, total. Saya set ke 0, jadi total plus sama dengan daftar jenis pakaian yang ke i dot harga dikali dengan jumlah. Jadi masing-masing ini dikali, misalkan saja ini harga dikali jumlah, lalu dimasukkan ke dalam total sini, dijumlahkan. Jadi semuanya bakalan seperti itu. Ini kita akan ganti jadi jumlah ya. Kemudian apa sih artinya ini? Jadi ini sama dengan seperti ini ya. Jadi total sama dengan total yang lama alias 0 ditambah misalkan saja ini. Jumlahnya 1 misalkan saja 2000 kali 1. Jadinya 0 tambah 2000 gitu. Setelah itu 2000 ditambah berapa? Jadi dia akan mengulangi terus sampai semuanya berhasil di total. Saya akan kembalikan lagi di sini. Lalu terakhir saya akan this.setState total
Kemudian saya akan panggil di bagian sini hitung total. Ini juga sama. Atau kita juga bisa menghemat seperti ini ya. Hitung total. Oke, kemudian kita bisa cek baju. Oke, udah berubah jadi 2000. Kalau sakit 3000, rupiah jadi 7000. Coba kita minusin dulu. Oke, udah pas ya. Kemudian saya akan styling ini sedikit. Jadi bisa pakai style, padding vertikal 20. Kalau background colornya kita akan set ke warna biru lagi, yang ini. Setelah itu kita akan buat ini jadi warna putih. Jadi bisa pakai style, color, warna putih. Saya akan tambahkan sedikit margin left supaya tidak terlalu dekat dengan ujung sini. Dan saya akan membuat teks di total ini, di angkanya ini menjadi huruf tebal. Jadi kita bisa masukkan teks di dalam teks seperti ini. Kita masukkan totalnya. Setelah itu kita akan style, font weight, bold. Oke, coba kita cek. Sip, udah. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih caranya formatting angka ini supaya dia itu kalau misalkan 2000 2.000 gitu. Jadi misalkan saja RP 2.000 gitu. Dan ini juga otomatis diformat.